Kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan ya dari Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kemudian kalau ada waktu kita akan teruskan dengan Mazmur pasal yang ke-21 ya. Jadi kita melihat di dalam Mazmur ini adalah sebuah doa ya, doa yang diucapkan oleh Raja Daud ya. Daud dia adalah seorang raja yang sangat dipakai oleh Tuhan, tetapi dia juga seorang raja yang sangat rendah hati ya. Seperti yang kita renungkan minggu lalu bahwa Daud dia lebih senang disebut sebagai hamba Tuhan daripada sebagai raja daripada suatu bangsa, yang menunjukkan kepada kita bahwa Daud dia sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ini apa yang mereka mohonkan kepada Tuhan untuk raja mereka seperti yang dicatat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian kita melihat juga iman mereka di dalam mereka berdoa kepada Tuhan ya di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Jadi di dalam Mazmur pasal yang pertama, pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan kedua di sini dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Jadi sekali lagi Mazmur ini ditulis dan untuk dinyanyikan di dalam suatu ibadah ya di mana umat Israel mereka menyanyikan Mazmur ini untuk berdoa kepada Tuhan dan juga untuk menyembah di hadapan Tuhan ya. Jadi dikatakan di sini adalah tulisan daripada Daud ya, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa Daud dia menulis banyak sekali mazmur yang menunjukkan tentang perjalanan imannya ya, pengenalannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, perjalanan imannya ya, baik di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi kesulitan maupun pada saat dia merasakan bagaimana berkat Tuhan begitu indah, begitu menyenangkan, begitu menguatkan dia. Jadi itu adalah suatu kesaksian yang luar biasa daripada Daud ya yang dapat kita pelajari dan juga akan menjadi sesuatu yang akan memperkaya hidup kita dan juga memperkaya kehidupan doa kita ya. Jadi kita akan melihat bagaimana Daud walaupun dia begitu luar biasa memimpin sebuah bangsa dengan baik, tetapi dia juga menunjukkan ketergantungannya yang total kepada Allah. Ya, ini memberikan satu contoh dan teladan yang baik kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh kalau ingin berhasil di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita mengikut Tuhan, maka kita tidak dapat terlepas daripada pimpinan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Daud memberikan contoh yang demikian. Kita juga melihat Paulus ya, dia juga meminta agar supaya umat Kristen mendoakan dia, mendukung dia di dalam doa. Dia sadar dengan begitu rendah hati bahwa dia tanpa doa ya dia tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat indah bagi kita ya. Jadi kita juga hidup sangat bergantung kepada Allah. Lalu kita melihat bagaimana umat Israel mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Jadi kita melihat di sini umat Israel sedang berdoa kepada Tuhan, ya, termasuk Daud sendiri, dia menyamakan diri dengan umat yang dia pimpin dan berdoa di hadapan Tuhan untuk siapa? Engkau di sini adalah untuk raja, ya. Raja yang sedang memimpin umat Israel pada waktu itu. Dia katakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Jadi orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, mereka juga sangat mengetahui bahwa hidup manusia adalah penuh dengan kesesakan.
Kadang-kadang kita menghadapi kekecewaan, kadang-kadang kita menghadapi kesusahan, ya. Tetapi kita tidak putus asa, kita tidak bingung, ya. Kita tidak menyerah kepada masalah, tetapi kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab akan doa kita, ya. Jadi kita melihat di sini rakyat mereka sungguh-sungguh dengan satu hati mendukung Daud, bukan hanya di dalam kepemimpinannya, tetapi di dalam kehidupan kerohaniannya, sehingga mereka berdoa untuk pemimpinnya. Nah, kita sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan bergereja, ya kita juga demikian. Ya, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Kita mendoakan bagi para pendeta, kita berdoa bagi para majelis, ya kita berdoa bagi para guru sekolah minggu, kita berdoa bagi setiap orang yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan, ya supaya Tuhan menopang akan setiap kita yang dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanannya. Ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan mungkin kita akan hidup di dalam kesusahan karena apa? Karena pelayanan bukanlah satu hal yang gampang. Ya. Di satu sisi memang melayani itu sendiri merupakan satu tantangan, di lain sisi iblis tidak pernah senang melihat orang Kristen melayani. Ya. Semakin kita giat bekerja untuk Tuhan, semakin iblis juga giat uh, menghalangi kita supaya pelayanan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Ya. Musuh kita iblis tidak pernah tinggal diam. Itulah sebabnya di sini ada dikatakan waktu kesesakan. Ya. Nah, kita melihat di sini rakyat Israel, mereka berdoa bagi raja. Di satu sisi dia mengatakan mereka tahu bahwa Daud juga selalu berdoa di hadapan Tuhan, sehingga mereka mengatakan kiranya Tuhan menjawab engkau. Ya, karena mereka tahu bahwa Daud tidak berjuang dengan kekuatannya sendiri, tidak berjuang dengan kepintarannya atau pengalamannya sendiri, tetapi Daud selalu memberikan satu teladan yang sangat indah di dalam kehidupan doanya. Sehingga umat Israel di sini juga mengetahui bahwa Tuhan akan menjawab doa Daud. Ya. Nah, bukan hanya mengatakan bahwa Tuhan akan menjawab doa Daud, juga dikatakan di dalam ayat ini bahwa mereka berdoa supaya Tuhan membentengi Daud. Ya, dikatakan kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Jadi serangan-serangan daripada si jahat itu tidak dapat menghancurkan, tidak dapat melukai, tidak dapat mengena kepada Daud dan juga umat yang dia pimpin, bukan karena mereka begitu hebat, tetapi karena Tuhan yang membentengi mereka. Jadi kalau Tuhan yang membentengi mereka, maka serangan panah daripada musuh, si jahat, serangan kekecewaan, serangan keputusasaan, ataupun apa yang dilakukan oleh manusia tidak mungkin dapat melukai atau menyentuh mereka, ya, karena Tuhan sendiri yang membentengi mereka. Jadi kita melihat bahwa Daud dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kemampuannya sendiri, tetapi semata-mata karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai dia. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah. Bukan hanya Tuhan membentengi mereka, juga dikatakan kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya membentengi Daud dan kerajaannya, tetapi Tuhan juga mengirim bantuan kepada Daud, ya, supaya Daud
dan kota Daud itu, yaitu Sion, ya, ditopangi, disokong oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa musuh yang seperti saya katakan tadi, semakin kita giat melayani Tuhan, semakin juga iblis giat datang untuk menghancurkan pelayanan kita, tetapi kita bersyukur di satu sisi Tuhan menopang kita, di lain sisi Tuhan mengirim bantuan. Tuhan menopang, menyokong akan setiap kita yang mau dengan hati yang penuh penyerahan, kita berserah kepada Tuhan. Jadi dari sini kita melihat berkat Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Kadang-kadang di luar daripada apa yang kita pikirkan, di luar daripada apa yang kita doakan, Tuhan berikan kepada kita. Dia mengirim bantuan, ya. Nah, yang dimaksudkan dengan bantuan di sini tentunya adalah malaikat-malaikat Tuhan, ya. Jadi malaikat-malaikat Tuhan akan menopang kita. Nah, kalau seandainya malaikat-malaikat Tuhan akan menopang kita, maka kita berdiri di atas landasan yang teguh karena itu landasan kita adalah topangan daripada malaikat. Ya, kalau topangan malaikat itu menjadi landasan kita, menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, maka tidak ada goncangan, masalah apapun yang dapat menggoyahkan kita. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita tidak akan takut tantangan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan Kristiani kita, di dalam pelayanan kita, karena kita tahu Tuhan berada di pihak kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang mengirim, ya, bantuan untuk menyertai kita. Jadi biarlah ini juga yang menjadi satu kekuatan, satu penghiburan bagi setiap kita di dalam tantangan-tantangan pelayanan kita. Kita selalu berfokus dan berharap di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Jadi selain daripada peperangan yang dihadapi oleh raja, yaitu Daud beserta dengan rakyatnya, tetapi juga kehidupan kerohanian mereka. Ya. Jadi kita melihat di sini sebagai umat Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita di satu sisi kita berhadapan dengan serangan daripada luar, ya. Di lain sisi kita juga berhadapan dengan serangan yang ada di dalam diri kita, ya. Ya, keinginan-keinginan kita, hidup kita sendiri, pikiran-pikiran kita, kadang-kadang juga bisa menjadi musuh yang menghancurkan kita, ya. Saya ingat waktu di sekolah minggu, ya, kita sering menyanyi sebuah lagu, yaitu ku ada tiga musuh, ya, ku ada tiga musuh, ya. Yang pertama adalah dunia ini, ya. Yang kedua adalah si iblis, ya. Yang ketiga adalah si aku, ya. Jadi dunia menawarkan hal-hal yang kelihatannya indah yang membuat kita melupakan Tuhan dan mengejar akan keindahan dunia ini, ya. Iblis juga menyerang kita. Nah, ini dua ini dari luar, ya, dari luar, yang akan menyerang kita. Tetapi si aku yang lama itu berada di dalam diri kita, itu akan selalu menjadi musuh yang terbesar di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan kalau seandainya si aku yang lama itu begitu menguasai kita, maka mungkin kita tidak akan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kalau seandainya kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, maka korban persembahan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, ya, korban persembahan kita, korban bakaran kita tidak akan disukai Tuhan. Ya. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita, ya, pada waktu Saul dia tidak mendengarkan Tuhan, ya, dia mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ya, bagaimana Nabi mengingatkan dia,
bahwa Tuhan lebih suka pada orang yang menaati firman-Nya, yang mendengarkan Dia daripada membawa korban persembahan kepadanya. Jadi kalau kita dikuasai oleh si aku yang lama, maka korban persembahan dan korban bakaran kita tidak mungkin disukai oleh Tuhan. Nah, di sini doa ini mengingatkan kita, kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Berarti Daud dia sungguh-sungguh dapat mengalahkan si aku lamanya untuk sepenuh hati mengikut pimpinan Tuhan sehingga korban persembahan dan korban bakaran yang dia bawakan ke hadirat Tuhan itu dapat menyenangkan Tuhan. Ya, kita juga demikian ya, kita berdoa agar supaya apabila kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa korban kita kepada Tuhan atau membawa pelayanan kita kepada Tuhan, semuanya itu diingat Tuhan, semuanya itu disukai Tuhan. Nah, Tuhan tentunya lebih menyukai si pelayan daripada pelayanan yang kita sampaikan. Kalau Tuhan tidak menyukai si pelayan, maka pelayanan kita juga tidak akan disukai. Ya, jadi inilah yang menjadi doa daripada rakyat untuk raja mereka, supaya raja itu hidup takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, hatinya diterima Tuhan, maka korban persembahan dan korban bakaran mereka juga diterima oleh Tuhan. Ya, jadi kita saling mendoakan agar supaya sungguh-sungguh kita mempunyai satu kualitas hidup yang sungguh-sungguh disukai Tuhan. Ya, segala tindak tanduk kita juga menyenangkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu merupakan suatu persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jadi di satu sisi tadi di dalam ayat yang keempat dia berdoa agar supaya hidupnya raja itu diterima Tuhan, disukai Tuhan sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Sekarang rencana daripada raja, ya. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia rencanakan, apa yang dia kehendaki. Dia katakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Nah, kita tahu sebagai umat percaya, hidup kita harus sejajar dengan kehendak Tuhan. Rencana kita harus sejajar dengan rencana Tuhan. Ya, dulu seorang pendeta, seorang dosen kami selalu mengingatkan kami, doa tidak merubah kehendak Allah. Nah, pertama-tama sebagian orang setelah mendengarkan statement yang demikian, mereka menantang dosen itu dan mengatakan, kalau begitu mengapa kita berdoa kalau tidak merubah kehendak Allah? Ya, sepertinya tidak ada gunanya. Kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, kalau doa kita tidak merubah akan kehendak Tuhan, apa gunanya kita berdoa? Ya. Nah, dosen itu kemudian memberikan satu penjelasan yang sangat baik. Dia mengatakan doa bukan berusaha untuk mengubah kehendak Allah, tetapi doa adalah berusaha untuk menjamah hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, itu artinya doa yang sebenarnya. Ya, jadi kita di dalam doa kita tidak mati-matian meminta Tuhan memuaskan akan keinginan kita, memuaskan akan rencana kita, tetapi kita bertanya, Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam hal ini? Ya, ini adalah rencana saya, Tuhan. Apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan? Nah, kita mencari tahu kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, dia memberitahukan rencana keinginannya kepada Tuhan, yaitu supaya cawan itu berlalu. Tetapi dia juga mengetahui rencana Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu dia harus meminumnya.
Jadi dia berkata, "Kalau cawan ini tidak dapat berlalu daripadaku, biarlah itu terjadi di dalam hidupku, biarlah aku meminumnya." Yaitu dia naik ke atas kayu salib. Ya, berapa minggu lagi kita akan memperingati hari Paskah dan kita merenungkan bagaimana ketaatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari sini kita melihat eh, rakyat Israel, mereka berdoa, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Tentunya Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki, kalau yang kita kehendaki itu sesuai dengan kehendak Dia. Kalau yang kita kehendaki tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak mungkin kita akan melihat Tuhan campur tangan. Ya, kadang-kadang manusia memaksa seolah-olah manusia dapat berhasil di dalam apa yang dia inginkan, ya, tetapi akibatnya itu sangat mengecewakan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya. Tuhan sudah menjanjikan bahwa istrinya Sarah yang akan istrinya apa namanya? Ya, Sarah yang akan melahirkan anak untuk dia. Ya, tetapi dia masih tetap mencoba dengan caranya sendiri untuk mendapatkan Ismail yang pada akhirnya kita melihat di sepanjang sejarah umat Israel, kedua anaknya itu merupakan musuh satu dengan yang lain. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Jadi kadang-kadang kita melihat mungkin kita dapat memaksa keinginan kita untuk dilaksanakan. Tetapi kalau itu tidak sejajar dengan kehendak Allah, maka itu akan mendatangkan hasil yang sangat mengecewakan. Jadi kita melihat di sini, ya, uh, rakyat Israel mereka tahu bahwa Daud adalah seorang yang mencari hati Tuhan, seorang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, seorang yang mau menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Maka dia katakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Jadi di dalam kita merencanakan, di dalam kita berkehendak, biarlah kita juga selalu minta pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dia katakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekali lagi, rakyat begitu menghormati, begitu mengasihi raja mereka, sehingga mereka merasakan bahwa kemenangan raja itu juga adalah kemenangan mereka bersama. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat baik. Kita melihat hari ini, ya, ah, banyak negara, rakyat, dan raja mereka tidak dapat berjalan dengan begitu bersatu, ya. Begitu banyak bentrokan terjadi, begitu banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupan suatu negara. Tetapi dari Daud, dari apa namanya ayat ini kita dapat melihat tentang kesatuan daripada rakyat Israel di dalam mereka mendukung akan raja mereka. Sehingga dikatakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Jadi kemenangan raja itu juga menjadi kemenangan mereka. Dan kemudian dia katakan mengangkat panji-panji. Ya, bendera-bendera kemenangan itu bukan demi raja itu sendiri, bukan demi negara mereka sendiri, bukan demi nama mereka sendiri, tetapi demi nama Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Allah yang menuntun dan memberikan hikmat, memberikan kemenangan kepada raja. Sehingga pada waktu mereka mengangkat panji, artinya mereka berseru tentang kemenangan. Pada waktu mereka bersorak-sorak tentang keberhasilan mereka,
mereka mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Jadi ini merupakan satu contoh yang sangat indah bagi kita. Kita di dalam melayani Tuhan, ada sukacita, ada keberhasilan, ya, ada berbagai macam berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam pelayanan kita. Tetapi satu hal yang harus kita selalu ingat adalah bahwa kemenangan, keberhasilan kita di dalam pelayanan bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan memampukan kita. Sehingga pada waktu kita mengangkat panji-panji kemenangan itu, kita tidak istilahnya mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Kita tidak berani karena kita tahu bahwa yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan adalah Tuhan sendiri, ya, bukan kita. Lalu kemudian di dalam ayat ini dikatakan, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Kembali, ya, nah, ini adalah satu doa yang sangat indah untuk raja mereka, ya, karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang selalu beserta dengan mereka. Kemudian di dalam ayat yang ketujuh kita melihat, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa kemenangan yang didapatkan oleh Raja Daud dan umat Israel di dalam kehidupan mereka semata-mata karena Tuhan yang memberikan kepada mereka. Jadi rakyat begitu menghargai akan raja mereka karena mereka tahu bahwa raja mereka adalah yang diurapi. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa yang diurapi yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, memang pada waktu itu menunjuk kepada Daud sebagai raja, tetapi di kemudian hari, ya, yang yang menjadi raja yang memiliki kekekalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, seperti yang kita pelajari di dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun dan juga dia akan kembali untuk mendirikan kerajaannya yang kekal. Ya, jadi dengan sangat indah di sini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan, kemenangan itu, pertama-tama kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita, setiap kita, ya, kita mempunyai peperangan rohani. Ya, kita akan menghadapi 3 musuh tadi: dunia, iblis, si aku yang lama. Ya, kita harus menang atas semuanya itu, dan kemenangan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan Tuhan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhanlah yang bertakhta, Tuhanlah yang bekerja. Jadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh dari Mazmur pasal yang ke-20 ini, kita melihat bagaimana umat Israel mereka berdoa bagi raja mereka. Mereka ikut bersukacita bersama-sama dengan raja mereka. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 kita melihat doa tentang kedaulatan Tuhan. Ya, doa tentang kedaulatan Tuhan. Jadi di dalam ayat yang ke-8 kita melihat orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita.
Jadi setelah mereka mendoakan untuk raja, supaya raja mempunyai satu hati yang menyenangkan Tuhan, sehingga kehendaknya disesuaikan dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan eee, menjawab doanya, Tuhan juga memenuhi akan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia rencanakan di dalam hidupnya. Ya, lalu di sini dia mengatakan orang yang demikian, ya, adalah orang yang tidak memegahkan kekuatan manusia, tidak memegahkan kekuatan kereta, tidak memegahkan kekuatan kuda. Ya. Kita tahu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, raja-raja lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka hanya akan mengandalkan kereta dan kuda mereka. Mereka akan mengandalkan laskar-laskar mereka. Tetapi kalau kita yang mengandalkan kuasa Allah, ya, nah kita melihat di sini dikatakan kita akan bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Daud pada waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak datang dengan pengalamannya, dia tidak datang dengan kekuatannya, dia datang dengan nama Tuhan. Ya. Nah, kita melihat itulah yang Daud megahkan di dalam imannya, karena dia tahu bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memberikan kemenangan yang sejati di dalam hidupnya. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, kita membaca di sini dikatakan, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya, jadi kita ini, mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang ini dan orang itu, ya, yang memegahkan kereta dan yang memegahkan kuda. Jadi orang yang memegahkan kereta dan orang yang memegahkan kuda dikatakan akan rebah dan jatuh. Tetapi kita, nah, kita di sini yang memegahkan nama Tuhan, dikatakan kita akan bangun, berdiri, dan tetap tegak. Jadi di sini kita melihat tentang kekuatan yang kita miliki, penopang kita yang akan selalu membuat kita jaya, yang akan selalu membuat kita hidup di dalam kemenangan, bahkan kemenangan itu dapat bertahan lama. Karena apa? Karena itu bukan dengan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan kereta, bukan mengandalkan kuda, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan, nama Tuhan, sehingga kita dapat berdiri tegak, ya, berdiri teguh, berdiri tidak diombang-ambingkan oleh situasi apapun juga. Jadi dari sini kita melihat bahwa kepercayaan iman kita, ketaatan yang sepenuh hati di hadapan Tuhan, dan kita fokus kita yang hanya kepada Tuhan dan namanya, itu adalah jalan yang paling pasti, paling mapan, dan jalan yang paling kokoh, ya, di dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan kita akan berdiri tegak, ya, kita akan berdiri seterusnya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, tidak mengandalkan Tuhan, tidak uh, apa namanya, berseru dalam nama Tuhan, mereka akan rebah, mereka akan jatuh. Kemudian setelah seperti ada satu statement yang mereka nyatakan, ya, bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan itu akan berdiri tegak, dan mereka sudah mengambil keputusan, kami akan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kami dapat berdiri tegak. Setelah statement yang demikian mereka serukan, lalu di dalam ayat yang ke-10 dia jadikan seruan mereka itu
sebagai satu doa di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu memang kadang-kadang kita mempunyai iman, kadang-kadang kita mempunyai keputusan, kadang-kadang kita mempunyai komitmen, tetapi kadang-kadang kita juga lemah di dalam kita hidup bersandar kepada Tuhan, di dalam kita hidup berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita bisa jatuh, ya, walaupun kita tahu bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, tapi karena kemanusiaan kita dan juga si aku lama kita kadang-kadang bisa menyebabkan kita melalaikan Tuhan atau melupakan Tuhan. Ya, apalagi kalau kita sudah berhasil, kadang-kadang kita mengandalkan keberhasilan kita. Nah, kalau demikian, ya, kita tidak akan mendapatkan kemenangan yang berterusan. Itulah sebabnya mereka jadikan konsep yang demikian itu di dalam doa mereka. Dan mereka berdoa, Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ya, mereka sadar bahwa mereka sungguh-sungguh kadang-kadang sebagai manusia itu sangat lemah, sehingga mereka jadikan itu sebagai doa supaya Tuhan itu selalu menopang mereka, selalu menguatkan mereka, selalu memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi kita juga demikian, ya. Kita juga harus selalu hidup di dalam doa. Kita tidak dapat terlepas daripada doa. Kita harus selalu berseru kepada Tuhan, yang meminta Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita di dalam kehidupan kerohanian kita, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi kekecewaan, dalam menghadapi kemunduran. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan yang selalu menyertai dan yang selalu menopang hidup kita. Selanjutnya kita melihat di dalam pasal yang ke-21, ya. Nah, di dalam pasal yang ke-21 di sini juga merupakan doa, ya, daripada umat bagi raja agar Tuhan melindungi dan memberikan kemakmuran kepada mereka, ya. Jadi dalam pasal yang ke-21 kita melihat bagaimana umat Israel mengucapkan selamat atas kemenangan dan kehormatan yang diraih oleh raja karena dia bersandar kepada Tuhan, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, mereka juga berdoa, ya, mencurahkan apa yang ada di dalam isi hati mereka. Ya, mereka meminta Tuhan menyatakan kuasanya, ya, supaya musuh-musuh di dalam kerajaan itu dihancurkan secara sepenuhnya. Dan kembali banyak penafsir mengatakan bahwa Mazmur pasal yang ke-21 ini juga merupakan satu mazmur yang bersifat mesianik, ya, suatu nubuatan tentang kerajaan yang akan dibangun oleh Kristus, dan Kristus adalah raja yang sesungguhnya, raja yang memiliki, ya, kepemimpinan yang kekal di dalam dunia ini dan juga di dalam langit dan bumi yang baru yang akan turun pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, di sini kita melihat pertama-tama, ya, Daud berbicara atas nama dirinya sendiri. Dia menunjukkan tentang kegembiraannya itu terletak sepenuhnya pada kekuatan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, bukan pada kekuatan dan keberhasilan pasukannya. Ya, dia juga mengarahkan rakyatnya di sini untuk bersukacita bersama-sama dengannya dan juga memberikan kemuliaan kepada Tuhan atas segala kemenangan
yang telah diraihnya. Kemudian juga dia ingin agar supaya rakyatnya semakin hidup bersandar dan berserah kepada Tuhan. Ya, ayat yang kedua di sini dikatakan, Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Ya, jadi ini adalah satu hal yang indah daripada Daud. Dia tidak pernah merasa bahwa dia itu uh, berhak untuk menerima pujian ataupun dia merasa dia berhasil semata-mata karena dia begitu hebat di dalam kepemimpinannya, dia mempunyai strategi yang baik di dalam peperangan, dia melatih prajuritnya dengan begitu bagus, ya tidak, dia sama sekali tidak mengandalkan semuanya itu, tetapi dia berkata, Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Jadi betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Ya itulah firman Tuhan mengatakan Tuhan ya dia mengaruniai ya memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak. Ya, kadang-kadang kita melihat ada orang pada waktu dia mulai melayani, dia melayani dengan kerendahan hati, mempunyai hati yang berserah kepada Tuhan, sehingga pelayanannya dipakai Tuhan. Tetapi pada waktu berhasil, kita gampang untuk menganggap itu adalah keberhasilan kita, sehingga kita gampang melupakan bahwa itu adalah berkat Tuhan, bahwa itu adalah anugerah Tuhan, sehingga kadang-kadang kita bisa juga ya melupakan anugerah Tuhan, kemudian kehilangan pimpinan Tuhan. Jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita, kalau kita dapat berhasil, baik dalam kehidupan, ya, dan baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan berkeluarga, ya, kehidupan dalam hal materi, kehidupan dalam hal rohani, segala aspek kehidupan kita. Kalau kita diberikan kemenangan, kita diberikan keberhasilan, kita diberikan kelancaran, ya, kita harus selalu datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, menyadari tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa, ya seperti yang dilakukan oleh Daud di sini. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Itu adalah satu contoh yang indah bagi kita. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ketiga, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Jadi sekali lagi kita melihat di sini bahwa Daud karena dia adalah seorang yang menyenangkan Tuhan, maka keinginan hatinya juga dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya, permintaan bibirnya. Ya. Jadi kita di dalam doa kita ada yang tergantung di dalam hati kita, ada yang kita ucapkan dengan bibir kita. Ya. Kalau itu sejajar dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat yang keempat, dimulai dengan istilah sebab. Ayat yang ketiga menunjukkan bahwa Tuhan ya dia mengaruniakan kepada Daud keinginan hatinya. Dia menjawab permohonan Daud dengan kata-katanya. Ya, sekarang mengapa Tuhan ya dia begitu memberkati Daud? Dia mengapa Tuhan mau ya mengaruniakan apa yang diinginkan oleh Daud? Ya, mengapa Tuhan mau mendengarkan doa yang disampaikan oleh Daud? Ya, tidak ditolak, katakan di sini. Ada istilah sebab. Ya. Sebab engkau menyambut dia
dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Jadi Daud, dia merasakan dia boleh menjadi raja bukan karena dia mampu, tetapi karena Tuhan yang menaruh mahkota, ya, ke atasnya. Seorang penafsir mengatakan, Tuhan Yesus, Allah Bapa tidak pernah menaruh mahkota ke atas Tuhan Yesus, ya, tetapi manusia menaruh mahkota duri ke atas kepala Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia, kita melihat manusia membuat mahkota buat Tuhan Yesus, tetapi itu adalah mahkota duri. Tetapi Daud karena dia begitu mencintai Tuhan, ya, Tuhan memberikan dia mahkota dari emas tua, ya saudara sekalian. Tapi di dalam Filipi juga memberitahukan kepada kita, ya, karena Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, akhirnya dia menerima mahkota duri itu, dia mati di atas kayu salib, tapi pada akhirnya Tuhan akan meninggikan dia, ya, bahwa semua lidah akan mengaku Yesus dan semua lutut akan bertelut di hadapannya. Ya, jadi setelah adanya pengorbanan daripada Tuhan Yesus, maka pada akhirnya dia juga akan ditinggikan oleh Bapa. Ya, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Itulah yang akan diterima oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan yang telah dia lakukan. Daud juga demikian. Dia mematikan si aku yang lama, dia meninggikan Allah Bapa, maka Allah Bapa juga memberkati dia dengan limpahnya dan memahkotai dia dengan emas tua. Kemudian di dalam ayat yang kelima, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Jadi sekali lagi hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, ya. Dialah yang memegang hari esok kita. Sesuatu hal yang indah, ya saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana pemberian Allah itu seringkali melebihi permohonan dan harapan kita. Dan kita melihat disimpulkan oleh Raja Daud dengan suatu kalimat yang indah, ya, berkat yang melimpah. Dan kemudian kita melihat juga kegembiraan dan hidup yang dengan umur yang panjang itu juga pemberian Tuhan, ya. Itu adalah suatu pemberian yang indah. Nah, saudara, tentunya umur panjang dengan hati yang berlimpah-limpah, dengan hidup yang diberkati, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hidup yang memuliakan Allah, itu adalah hidup yang bermakna, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungannya dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan yang dicita-citakan oleh setiap orang itu adanya adalah datangnya daripada Tuhan. Ya, karena kita telah diselamatkan dari dosa, karena kita telah diubah, kita diberikan sifat Allah, kita diberikan hidup Allah di dalam diri kita, maka kita juga memiliki potensi untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Nah, itulah kemuliaan kita, ya. Kita merasa mulia karena kita dapat mengekspresikan, menyalurkan, ya, kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Jadi kita sendiri tidak mempunyai kemuliaan apa-apa. Kita sendiri tidak mempunyai potensi apa-apa. Tetapi setelah Tuhan memberikan kepada kita,
semua potensi itu, maka kita dapat memancarkan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya dia katakan, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Nah, itulah yang indah, ya. Kemudian di dalam ayat yang ketujuh, di sini dia katakan, ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Kita melihat di sini, ya, Daud semangat memuji Tuhan. Itu berangsur-angsur meningkat dan terus meningkat. Ya. Dia begitu meninggikan Tuhan, dia begitu bersukacita di hadapan Tuhan, karena Tuhan memenuhi hatinya dengan sukacita yang sejati. Ya. Kita melihat tidak ada seorang pun yang dapat hidup di dalam sukacita yang demikian. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita sukacita, kemenangan, kegembiraan yang demikian. Ya, jadi hari ini kita melihat banyak orang mereka mengandalkan dunia untuk mendapatkan sukacita. Tapi sayangnya dunia ini sangat labil, ya, tidak stabil, ya, naik turun naik turun, sehingga hati kita, sukacita kita juga selalu ikut pengaruh daripada situasi dunia. Hati kita kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, ya. Hati kita kadang-kadang dikuasai oleh kemenangan, tetapi kita juga merasa kesesakan, berbagai macam kesulitan yang tidak dapat kita singkirkan, ya. Karena hati kita mungkin sangat tergantung pada dunia luar. Tapi Daud, karena hatinya begitu ditopangi oleh Tuhan, ya, sehingga dia katakan, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Ya. Jadi hidupnya bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi hidupnya boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, hidupnya juga boleh menyalurkan cinta kasih Tuhan, hidupnya juga boleh menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Segala yang Tuhan percayakan kepada dia, ya dia juga menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga dia katakan, engkau membuat dia menjadi berkat. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi dikatakan untuk seterusnya. Jadi Daud begitu setia kepada Tuhan, begitu setia kepada kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada dia, begitu setia kepada rakyat yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga di sepanjang hidupnya, ya dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di bawah pimpinannya. Itulah sesuatu yang pada akhirnya dia katakan merupakan sukacita yang sejati di dalam hidupnya. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, yang kita melihat di dalam ayat yang kedua, dia katakan, Tuhan karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, sebab Raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, itu ia tidak goyah. Jadi kembali kita melihat Daud, dia boleh begitu bersukacita, boleh mendapatkan kemenangan, bahkan di dalam ayat yang ke-7 tadi dia katakan, dia boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat seterusnya. Ya. Mengapa? Karena hatinya percaya kepada Tuhan. Nah, hati yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan imbalan daripada Tuhan. Nah, imbalan daripada Tuhan itu apa? Adalah kasih setia Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan,
kita mungkin tidak akan merasakan kasih setia Tuhan. Tetapi kalau kita dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kasih setia Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan di sini dikatakan tidak goyah. Ya, kesetiaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak goyah. Tetapi itu akan diberikan kepada, bukan diberikan, dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Daud di sini, dia percaya kepada Tuhan, maka dia merasakan stabilitas dari rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah goyah. Luar biasa ya saudara sekalian. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-9 ya. Dia katakan tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Kita melihat satu gambaran tentang musuh-musuh Tuhan. Musuh-musuh Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh berada di pihak Tuhan, maka orang yang memusuhi kita, mereka adalah musuh-musuh Tuhan. Jadi kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu takut, karena kita tahu bahwa kita berada di pihak Tuhan. Dan kalau ada orang memusuhi kita, mereka bukan musuh kita, tetapi musuhnya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sendiri tidak berada di pihak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melawan kita, menghajar kita, membentuk kita, supaya kita kembali kepadanya. Lalu kita melihat rancangan daripada musuh-musuhnya. Dikatakan, apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Karena mengapa mereka tidak berdaya? Karena Tuhan sendiri yang melawan mereka. Karena mereka bukan menentang manusia yang diurapi Tuhan, tetapi mereka menentang Tuhan sendiri. Dan sehingga dikatakan di sini mereka hanya akan menghadapi kekecewaan karena mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Pada akhirnya mereka sendiri yang gagal di dalam rencananya. Lalu di dalam ayat ke-9 sekali lagi mengatakan bahwa tangan Tuhan ya yang menjangkau mereka. Lalu di dalam ayat ke-10 dikatakan, engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri. Ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Nah, kita waktu membahas tentang wahyu, kita melihat kedatangan Tuhan Yesus kembali, itu menghancurkan semua musuh Kristus. Ya, di dalam wahyu diingatkan kepada kita bahwa pemerintahan dunia ini akan diserahkan ke dalam pemerintahan Allah. Allah sendiri yang akan memerintah. Dan dia akan murka kepada setiap orang. Dia akan menelan mereka dengan api. Ya, kita sudah membahas dan melihat. Jadi ini juga merupakan satu ayat nubuatan yang akan digenapi di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Sehingga kita jangan sampai berpikir, ya Tuhan, bukankah engkau mengatakan bahwa engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala, tetapi mengapa hari ini kelihatannya orang-orang yang menentang Tuhan masih berjaya? Orang-orang yang menentang Tuhan kelihatannya masih tidak mengalami apa yang dikatakan di sini. Ya. Nah, ini adalah sesuatu nubuatan yang akan dilaksanakan pada waktu Tuhan datang kembali. Sekarang kita masih belum
menyaksikannya karena waktunya Tuhan masih belum tiba. Ya, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu khawatir, kita hanya perlu selalu hidup setia kepada Tuhan. Kita harus selalu taat kepada Tuhan. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menopang hidup kita. Ya, dalam ayat yang ke-11 dikatakan, keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Nah, ini semua tentang apa yang akan Tuhan lakukan di akhir zaman. Ya. Hari ini hal-hal yang demikian masih belum kita saksikan, ya. Tetapi satu hari nanti Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia ucapkan di sini. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ya, engkau membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-14, sekali lagi ya kita melihat pasal yang ke-20, pada waktu pemazmur mengakhiri mazmurnya, dia mengakhiri dengan suatu doa. Setelah dia menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan, setelah dia menunjukkan bagaimana kemenangan di dalam Tuhan kalau kita beriman kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian di sini juga demikian. Dia katakan, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Perhatikan ya, di dalam ayat yang sebelumnya, ya, dia selalu berbicara tentang siapakah Tuhan dengan orang ketiga. Ya. Lalu di dalam mulai dari ayat yang ke-10 dan seterusnya, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-14 ini, dia sekali lagi berdoa kepada Tuhan dan berkata, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita boleh selalu menyanyikan, mengumandangkan keperkasaan Tuhan di dalam puji-pujian kita, di dalam doa kita. Jadi kita rindu agar supaya Tuhan bertindak, ya, tetapi bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktunya Tuhan. Itulah sebabnya kita juga boleh berdoa seperti demikian, meminta Tuhan bangkit, menyatakan kuasa-Nya, ya. Tetapi kalau waktunya Tuhan belum tiba, ya kita juga jangan menjadi kecewa, ya, putus asa, marah terhadap Tuhan. Tidak, ya. Kita meminta Tuhan juga memberikan kepada kita kesabaran, ya, menantikan waktunya Tuhan, menantikan cara kerjanya Tuhan, menantikan rencana dan strategi Tuhan, supaya kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dan kita boleh menyanyikan dan memazmurkan keperkasaannya. Ya, jadi sebagai kesimpulan, di sini kita dapat melihat bahwa pemazmur dia begitu rendah hati. Ya, dia seorang raja, raja yang begitu perkasa. Orang Israel sangat menghargai Daud. Sampai hari ini kita melihat adanya bintang Daud. Daud adalah satu figur, ya, yang sangat dihargai, yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi. Tetapi Daud sendiri di hadapan Tuhan, dia mengatakan, saya hanya seorang hamba. Nah, saudara, itulah kuncinya. Ya, Daud dapat dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa karena dia tidak memandang dirinya sebagai orang yang patut menerima pujian,
tetapi dia memandang dirinya sebagai seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan. Dia hanya sebagai satu alat di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan begitu memberkati dia, begitu menyatakan kemuliaannya melalui Daud. Ya. Demikian juga kita, ya, kerendahan hati kita juga menjadi kunci bagi kita untuk menyaksikan bagaimana Tuhan akan terus-menerus bekerja, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam pelayanan kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar tentang Daud sampai di sini. Ya, kiranya apa yang kita pelajari, nah, doa Daud, pujian Daud, ya, kemenangan Daud, juga boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita.